Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sun. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa PA deck reading lagi dengan mengambil tema di manakah jodohku berada, ya. Sekali lagi, di manakah jodohku berada. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. So, bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi readingan saya ini bersifat vice versa, kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau energi yang terbaca di readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke. Jadi tidak usah dibawa baperan terlebih dahulu. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Kalau kalian mau, boleh juga memilih ketiga-tiganya karena kita sedang membahas masalah jodoh ya. Jodoh kita itu sebagai manusia bisa lebih dari satu ya. Jadi boleh pilih lebih dari satu deck. Oke, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian cocokkan ya dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu, sedangkan genderless itu ya tidak terbatas oleh gender, unisex ya, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian. Oke, nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan ya, silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara kalian menentukan pilihan kalian, dan sementara itu pula saya akan melakukan beberapa himbauan kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys ya. Saya rasa sekarang kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 1. Di manakah jodohku berada? Di manakah jodohku berada? Oke, one more time. Di manakah jodohku berada? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Chiron, healing, ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang sepertinya sedang healing dari luka-luka masa lalu yang sedih ya. Luka-luka masa lalu yang sepertinya ya masih membekas di dalam kehidupannya sampai saat ini. Sehingga di mana dia berada saat ini ya, dia bisa jadi berada di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat sakral ya, atau tempat-tempat agama ya. Karena dia sedang ingin melakukan healing atau berada di sebuah tempat yang menenangkan jiwa, hati, dan beban pikirannya. Di mana tempat yang bisa menenangkan hati, jiwa, pikirannya maupun di rumah sendiri itu juga bisa ya. Oke.
kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Di manakah jodohku berada? Di manakah jodohku berada? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Chiron. Healing. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak dan sebutkan zodiaknya. Ten of Cups. Nah, ini adalah zodiak Pisces. Queen of Cups. Oke, Queen of Cups. Ini adalah Cancer. Three of Wands, zodiak Aries. The Hangman. Ini adalah zodiak Pisces lagi. Seven of Swords. Three of Wands ya. Ini kayaknya tempatnya agak dikit jauh ya. Oke, agak dikit jauh, masuk ke pedalaman karena dia sedang ibaratnya sedang seperti mudik ya, kembali pada keluarganya sendiri, sedang menghabiskan waktu dengan keluarga dia, memberikan perhatiannya kepada ibunda dia yang tersayang ya. Dia tidak membuka hati kepada orang lain. Seven of Swords, dia lebih cenderung menghindari orang lain ya, karena dia masih belum siap untuk menjalani komitmen dengan siapapun. Tapi tidak masalah ya, karena ini namanya seseorang juga sedang berada di dalam siklus atau fase healing ya. Jadi kita bisa mengerti ya, ini demi kebaikan dia dan demi kebaikan pasangan dia nantinya. Oke. Kita lihat ya, saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. For us who pick and choose that number 3, what should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Chiron. Healing, pemulihan ini. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Wah, nyambung ya guys ya, nyambung banget ya. Enjoyment, bawa enjoy aja ya, tidak usah dipaksakan terlalu cepat ya. Striving and pushing makes life into endless hard work. The more you are inviting love to take over, the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life, dear Lord. Oke, disuruh kalian banyak berdoa dan melakukan manifestasi ya, untuk menarik energi positif dari jodoh kalian tersebut ya. Bawa rasa keceriaan, jadilah tokoh motivator untuk orang-orang sehingga bisa menarik orang seperti ini datang kepada kalian untuk mendapatkan motivasi dari diri kalian. Karena sekarang masalahnya jodoh kalian ini ya sedang berada di dalam fase atau masa healing, penyembuhan dirinya. Oke. Jadi di manakah jodohku berada? Dia sedang berada di rumah, sedang berkumpul dengan keluarganya dan memberikan perhatiannya kepada ibundanya, kepada orang tuanya, terutama ibunya. Dan keluarganya itu kayaknya letaknya ya, tempat tinggalnya itu agak jauh ya, tempat tinggalnya itu
tinggalnya agak sedikit berseberangan dari tempat tinggal kalian. Sepertinya kalian seperti contoh ya guys ya. Misalnya kalian tinggal di kota ya, berarti jodoh kalian ini selama ini tinggal di kota hanya untuk bekerja saja, dan hari ini ya karena masa pandemi juga, karena dia sedang berada di dalam fase healing juga ya. Dia kembali mudik ya ke kampung halamannya. Mungkin tempatnya itu di kampung halaman yang jauh dari perkotaan ya. Oke. Dan sedang berkumpul dengan keluarganya. Dan The Hangman di sini juga mengatakan ya, dia masih gantung, dia masih belum tahu apa yang mesti dia lakukan. Oke. Dan Seven of Swords lebih cenderung ya, orang yang akan menjadi jodoh kalian kelak nanti ya. Ini bukan hari ini ya, tapi masa depan ya. Dan saat ini juga ya, dia sedang menghindari orang, menghindari publik. Dia tidak ingin membuka dirinya di kalangan publik ya, atau membuka dirinya di depan orang-orang. Oke? Karena dia masih merasa gantung, masih merasa belum jelas ya dengan kehidupannya sendiri, terutama di dalam kehidupan asmara dan percintaannya. Dia masih belum ready ya untuk masalah percintaan. Dan beberapa orang yang memilih kelompok yang pertama ini ya, saya merasakan ya, kalau misalnya kalian juga memiliki satu vibrasi yang sama ya, satu vibrasi yang sama dengan orang yang berjodoh dengan kalian ini, di mana kalian saat ini juga sedang melakukan healing ya, karena kalian pernah dikecewakan oleh orang, kalian pernah di ghosting kayak, atau dikhianatin kayak oleh mantan pasangan kalian di masa lalu. Hal seperti inilah yang terjadi pada jodoh orang yang berjodoh dengan kalian juga, supaya terjadi satu vibrasi yang sama ya dengan diri kalian. Alam semesta telah menentukan ya orang yang cocok untuk diri kalian, supaya kalian sama-sama saling bisa mengerti bagaimana rasa sakitnya dikhianatin ya. Jadi supaya kalian berdua sama-sama bisa menghargai apa itu yang namanya cinta, dan bisa memelihara yang namanya cinta itu ya untuk ke depannya. Ini sangat bagus ya. Tadi sudah saya katakan di manakah jodoh kalian berada ya. Agak jauh ya di sini ya, di agak pedesaan, dan sedang menghabiskan waktu dengan keluarganya karena dia sedang healing ya. Sekali lagi ya, dia sedang healing, sedang mengalami masa pemulihan. Oke. Suatu saat nanti dia akan memulai renewal lagi ya, akan memulai dari titik nol lagi ya, tapi dengan orang yang baru. Tapi untuk saat ini ya, dia masih belum bisa. Situasinya masih gantung ya, karena dia masih memiliki luka ya, dan luka itu masih ada bertengger ya, bertengger seperti burung gagak ini ya di dalam hati dan perasaannya ya. Jadi dia masih belum bisa membuka hati kepada orang, dan lebih cenderung untuk menghindari orang-orang banyak ya. Kalau bertemu dengan orang banyak ya, dia hanya akan berusaha untuk menghindari mereka saja ya, karena kondisi perasaannya sedang tidak stabil. Oke, sekarang kita masuk ke saran dan pesan, enjoyment. Kalian disuruh ya, bawa santai aja ya. Jangan dipaksakan, jangan terburu-buru ya untuk mendapatkan jodoh kalian. Karena yang namanya jodoh itu pasti tidak akan lari kemana-mana. Suatu saat nanti ya, jodoh kalian itu pasti akan datang kepada diri kalian. Hanya tinggal masalah cepat atau lambat ya. Oke, dan masalah cepat atau lambat kapan waktunya itu semuanya tergantung dari manifestasi kalian. Makanya di sini ya disuruh selain enjoy ya, jangan kalian terlalu banyak menunggu. Oke, serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa-doa kalian. Dan kalian disuruh untuk memanifestasikan ke dalam diri kalian sendiri. Kalian disuruh untuk menciptakan energi positif bagi diri kalian sendiri ya, menciptakan energi positif, dan energi positif inilah yang nantinya akan menarik orang ini datang kepada diri kalian,
Cobalah jadi seseorang yang sembuh dulu, bisa memotivasi, bisa menasehati orang secara baik-baik dulu ya, bisa memberi semangat kepada orang karena orang-orang seperti ini sedang memerlukan motivasi dan semangat. Kalau melihat kalian seperti itu, dia akan tertarik kepada diri kalian dan kalian akan menariknya semakin cepat datang kepada diri kalian. Melihat kalian yang pandai memotivasi orang ya, pandai memberikan semangat kepada orang, oke? Maka cobalah ya, jangan kalian paksakan dulu ya, biarkan waktu yang berjalan ini menjawab semua doa-doa kalian, oke? Kalian bawa enjoy saja sekali lagi ya, bawa happy saja, jangan terdesak-desak ya, tergesa-gesa ya, oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, oke? Ditunggu ya guys ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan semuanya. Oke. Here we go. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who P and choose that number 2. Di manakah jodohku berada saat ini? Di manakah jodohku berada saat ini? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. 11 house. Rumah ke-11 ya. Rumah ke-11. Friends. Rumah ke-11. Sepertinya kalau misalnya kita bertanya di manakah posisi ya dari raga jodoh kita ini ya. Ibaratnya orang ini hidupnya berpindah-pindah ya guys ya. 11 house ya atau friends ya. Dia ibaratnya seorang petualangan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya kan? Dari satu kota bekerja ke kota yang lainnya, dan saat dia bekerja ke kota lainnya, dia melakukan kos ya di sana ya. Dia sedang melakukan kos ya, atau nyewa kos ya, karena ya namanya itu bukan kota dia kan, oke? Dan dia kos itu dengan teman-teman dia ya. Teman satu pekerjaan dengan diri dia, atau bisa jadi ya dia tempat di sebuah mes ya, di sebuah mes yang disediakan oleh tempat kerja bagi diri dia. Oke, kalian bisa mengerti kan? Itu ibaratnya sudah seperti rumah ke-11 ya bagi diri dia ya. Oke, friends, alias dia sedang bersama dengan kumpulan kawan-kawannya dimanapun kawan-kawannya itu mencari tempat tinggal, maka dia akan tinggal di sana. Ikutin mereka ya, karena ya kawan-kawannya itu kan kawan satu permainan atau kawan satu geng ya dengan diri dia itu ya. Oke. Sekarang kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who P and choose that number. 2. Di manakah jodohku berada saat ini? Di manakah jodohku berada saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu 11 house, rumah ke-11, friends, teman-teman, ya. Jumping card, saya tidak mengambil kartu jumping card, ya. Makanya saya shuffle lagi, sekali lagi. Oke, saya akan tarik kartu energinya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. The Tower.
Nah, Aries dan Scorpio. Four of Pentacles. The Star. Four of Pentacles ini adalah zodiak Capricorn, The Star ini adalah zodiak Aquarius. Ace of Cups. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces, 3 zodiak sekaligus. Dan yang terakhir di sini ada kartu The High Priestess. Ini adalah zodiak Cancer ya. Oke. Tampak sangat jelas ya. Sekarang udah tampak sangat jelas sekali hidup orang ini berpindah-pindah ya guys ya. Tidak berada di satu tempat ya. Ada kartu Tower di sini ya. Dari satu tempat pindah ke tempat lainnya sepertinya ya. Orang ini menyewa kos ya. Karena ya dia kerjanya berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Ya kan, ditugaskan dari kota ini ke kota itu. Ya kan, saat dia sedang ditugaskan ya ke kota yang satu ke kota yang lainnya ya. Ibaratnya ya, tempat tinggal dia itu, tempat dia menetap itu ya terpaksa mesti berpindah-pindah, kalau tidak berada di mes ya, berarti di sebuah kos-kosan ya. Oke. Dan di mana dia tinggal ya, di situ juga ada kawan-kawan dia juga. Oke. Karena dia tidak mungkin ya terpisah dari kawan-kawannya ya. Kalau terpisah dari kawan-kawan satu pekerjaan dengan diri dia ya berarti dia tidak punya teman buat ngobrol lagi ya. Teman buat happy-happy lagi, oke? Nah, kita lihat penjelasan dari saran pesan dari kartu Oracle. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu 11 house, rumah ke-11, friends. Oke. Direction atau sebuah petunjuk. Oke. Pesannya adalah, Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that give a clear direction. May I hear the prompting of my own body. And if for some reason I am about to head the wrong way, please stop me. Oke. Nanti saya jelaskan ya dari kartu direction ini kepada kalian ya guys ya. Tapi inti-intinya sekarang orang di manakah orang soulmate kalian atau jodoh kalian ini ya. Memang Tower ini adalah simbol. Kenapa saya mengatakan hidupnya ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain? Karena Tower ini adalah sesuatu perubahan yang terjadi secara mendadak ya. Sesuatu perubahan secara tiba-tiba. Jadi mengharuskan ya orang tersebut ya mesti siap-siap pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Tapi dari tempat tinggal yang lain ada kemungkinan orang ini masih bisa berpindah-pindah lagi. Ya kan? Sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan dia. Di mana dia bisa menghasilkan uang, di mana dia bisa mendapatkan uang ya. Dengan perusahaan mana tempat dia bekerja. Nah, saat dia dikirim ya oleh perusahaannya tersebut, mau tidak mau dia berpindah ke kota lain, diutus ya perusahaannya tersebut, dia tidak punya pilihan lain. Oke, karena perusahaan mungkin mendanai dia untuk memiliki sebuah tempat tinggal ya.
sebuah kos kayak atau sebuah mes kayak kan yang disediakan oleh tempat kerja mereka dari satu kota ke kota yang lainnya. Ada kartu The Star di sini ya, pemulihan atau harapan ya. Star, pemulihan dan harapan. Orang ini ada kemungkinan harapan bisa bertemu dengan kalian. Karena sampingnya di sini sedang menggandeng sebuah Ace of Cups ya, cinta yang baru ya, emosi perasaan segar yang baru. Jadi ada kemungkinan pertemuan kalian dengan soulmate kalian ini adalah sesuatu yang tiba-tiba ya, secara tidak terduga ya, di saat kalian tidak pernah menyangka. Karena ada kartu The High Priestess ya, saat kalian tidak pernah menyangka, ya kan, tiba-tiba kalian bertemu dengan orang yang tiba-tiba merasa ngeklik dengan diri kalian. The High Priestess ini juga mengatakan, ini adalah misteri ya, misteri atau rahasia dari ilahi ya. Semuanya berada di tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang mengaturnya untuk diri kalian. Kalian tinggal ikutin saja iramanya ya, kayak gimana permainan dari Tuhan tersebut, kalian ikutin saja. Dan saat kalian berdoa ya kepada Tuhan secara intens ya, secara lebih khusyuk ya, maka Tuhan akan memberikan direction kepada diri kalian. Oke. Kalian pasti bisa bertemu dengan orang ini ya, tapi dalam keadaan yang tidak terduga ya oleh diri kalian. Ini yang terbaca dari kartu tarot ya. Secara tidak terduga. Oke. Saat kalian tidak menginginkan seorang jodoh dalam kehidupan kalian, malahan kalian dipertemukan dengan si jodoh tersebut. Makanya direction di sini adalah petunjuk ya. Disuruh, saran pesannya untuk diri kalian, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan ya. Minta kepada Tuhan di dalam setiap doa dan ibadah kalian ya, bagaimana aksi dan tindakan yang tepat untuk kalian lakukan. Please bring a sign. Memohon kepada Tuhan akan diberikan sebuah tanda-tanda ya, dan diberikan sebuah miracle, mujizat, keajaiban kepada diri kalian agar mendapat yang berupa sebuah petunjuk yang sangat jelas ya. Oke, di dalam hati kalian, di dalam suara intuisi kalian. Dan di dalam doa kalian jangan lupa mengatakan if for some reason I am about to head the wrong way ya. Kalau mungkin dengan suatu alasan penyebab yang tidak saya ketahui ya, yang tidak saya sadari, saya melakukan sebuah kesalahan ya di dalam kehidupan saya. Please stop me. Harap hentikanlah saya ya, supaya kalian jangan sampai berada di dalam masalah ya, karena kita manusia ini pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kalau misalnya dalam doa kalian ini ya, memohon juga kepada Tuhan ya untuk menjaga diri kalian. Kalau kalian misalnya ada melakukan kesalahan, mintalah Tuhan untuk menghentikan kalian secepat mungkin ya, agar arah direction ya dari untuk diri kalian ini jadi tidak carut marut, jadi tidak compang-camping ya ke sana dan kemari secara tidak jelas ya. Tapi mintalah sebuah kejelasan, sebuah petunjuk yang jelas ya, berupa mujizat dan keajaiban dari Tuhan kepada diri kalian, agar kalian tahu jalan apa yang mesti kalian tempuh ya, jalan yang benar yang mesti kalian lakukan, aksi-aksi yang positif yang mesti kalian lakukan ya. Berikan sebuah pintu yang terbuka, yang berisi jalan terang untuk diri kalian. Dan kalaupun dengan suatu alasan secara ketidaksengajaan, intinya ya, secara ketidaksengajaan kalian ada melakukan kesalahan, maka memohonlah kepada Tuhan agar hentikan kalian saat itu juga. Oke? Jangan sampai berlarut-larut ya, supaya kalian tidak kehilangan jalan kalian. Oke? Intinya ya, dari saran pesan di sini banyak berdoa saja kepada Tuhan ya, dan
udah berdoa, kalian mesti bisa memanifestasi ya. Jangan hanya karena mengandalkan doa saja lalu kita berdiam di tempat saja dan terus menunggu saja, itu impossible ya. Jodoh itu bisa datang ke dalam kehidupan kita. Jadi kita juga mesti memanifestasikan si jodoh tersebut, menemukan jodoh tersebut ya. Ya, dengan cara banyak keluar oke. Dan sebelum keluar, minta doa kepada Tuhan agar jangan sampai kesasar kayak kalian, jangan sampai tersesat nah itu juga bisa, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk deck kelompok yang kedua, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan spesifik ke energi kalian sendiri ya, langsung saja kalian lakukan personal atau private reading dengan diri saya, oke? Ditunggu ya guys ya, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan semuanya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who can choose that number 3. Di manakah jodohku berada saat ini? Sekali lagi, di manakah jodohku berada saat ini? Bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga. Aries, I am. Oke. I am, saya adalah ya, atau diri saya. Interesting ya. Bisa jadi ini orang yang sangat dekat sekali ya dengan diri kalian ya, yang saya rasakan ya. Oke. I am. Tapi kalian tidak pernah menyangka kalau kalian ini berjodoh dengan diri orang tersebut ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ya di sini. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose that number 3. Di manakah jodohku berada saat ini ya? Di manakah jodohku berada saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu I am, Aries. Oke. Kita akan tarik kartu energinya secara acak dan saya akan sebutkan zodiaknya. Seven of Pentacles. Ini adalah zodiak Taurus ya. The Fool. Wow. Ini adalah zodiak Aquarius dan Gemini. Ten of Chalices atau Ten of Cups, ini adalah zodiak Pisces. Nine of Cups. Pisces lagi. The Chariot, zodiak Cancer. Oh, water sign ya. Oke, saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian semua. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait Aries, I am.
akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan untuk diri kalian. Mistakes. Mistakes adalah sebuah kesalahan ya. Allow me to know it's okay to make mistakes ya. Let me always take care of the inner child, so he or she feel love no matter what. Oke. Ya. Saya merasakan ya dari kartu di sini ya. Terlihat dengan sangat jelas ini orang yang sepertinya sangat dekat sekali dengan diri kalian ya. Bahkan saking dekatnya dengan diri kalian, kalian tidak pernah menyangka kalau orang ini berjodoh dengan diri kalian. Oke. Bahkan orang ini ya, sepertinya ya, mau dibilang dekat dengan kalian di lingkungan pekerjaan juga tidak bisa juga. Oke. Tapi lebih dekatnya ini secara tempat tinggal dengan diri kalian. Di mana kalian tinggal bersama keluarga kalian ya, orang ini ada kemungkinan tinggalnya berdekatan saja dengan diri kalian, seperti ya entah tetangga kalian atau kayak gimana pun ya, yang pastinya di dalam satu kompleks atau di dalam satu perumahan ya, di dalam satu alamat ya, dengan diri kalian. Rumahnya tidak jauh ya, tidak berjauhan dengan diri kalian. Oke. Dan saya melihat ini orang sudah lama menanti kalian ya. Sudah lama memantau kalian dan sudah lama menanti kalian untuk mencoba mendekati kalian. Tapi orang itu tidak berani karena setiap hari kalian bertemu dengan orang ini ya, kayaknya saling argumentasi saja ya, yang saya rasakan ya, saling argumentasi, saling bercekcok saja, saling berdebat saja ya, tapi tidak sampai berdebat yang serius ya, yang saya rasakan ya, tidak sampai berdebat yang serius ya, ya berdebat-debat biasa kayak saling meledekin kan, saling ejek mengejek kan, kalian itu kan. Misalnya kalau dia cowok kan saling ejekin kalian, kalian itu ya cewek kok jelek banget. Nah kayak gitu contohnya, ya kan. Sedangkan kalian ledekin dia kalian ledekin dia lagi kembali, lu jadi cowok kok lebay amat. Nah kayak gitu kan, nggak tahu cara berbusana, dasar ketinggalan, kuno. Nah kayak begini, kayak begitu, kayak begono kan, saling ngeledekin ya, saling ketawa ketiwi, tapi tidak sampai bermusuhan ya. Yang pastinya intinya orang ini sedang dekat dengan diri kalian tanpa sampai kalian sendiri tidak mengetahui ya kalau orang ini sesungguhnya memiliki koneksi jodoh dengan diri kalian. Makanya ya, ini pelajaran dari alam semesta atau pelajaran Tuhan ya kepada diri kita. Jangan sampai kita membenci seseorang, jangan sampai kita merasa sebel, jengkel kepada seseorang. Oke? Dan jangan pula kita suka memiliki sifat yang suka meledekin seseorang. Karena bisa jadi ya, orang yang kita ledekin itu bisa jadi dipersatukan oleh Tuhan kepada diri kalian. Memiliki koneksi jodoh ya, karena suka meledekin ya, suka ejek mengejekin dengan kalian, suka berargumentasi. Tuhan melihatnya, tahu-taunya Tuhan malah mempersatukan kalian pula, ya kan? Jangan main-main. Nah, untuk hal kayak gini, kalau misalnya ada orang yang berusaha ingin meledekin kalian, kalian diam saja ya, biarin saja ya, dia mau ngomong kayak gimana pun ya, cuekin aja, ya kan? Anggap saja ya dia sedang nyolot di sana atau kayak gimana pun ya. Nanti kalau kalian semakin kalian kalau misalnya semakin mengopenin dia, semakin merespon dia, nanti akhir-akhirnya malah terjadi pertengkaran, perdebatan dengan diri kalian. Semakin berdebat, maka jodoh itu semakin, koneksi jodoh itu semakin mudah untuk timbul pada diri kalian. Oke. So, di sini dikatakan ya, orang ini ya, dimanakah jodoh, kembali lagi dimanakah jodoh kalian ya? Dia sedang dekat dengan kalian tanpa kalian sadari ya. Tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal kalian.
kalau kalian tinggal bersama keluarga, ya, bisa jadi ada dua opsi di sini, ya. Jodoh kalian ini seorang pria ataupun seorang wanita yang tinggal bersama keluarganya juga, dan tempat tinggalnya itu tidak jauh dari tempat tinggal kalian. Kalau misalnya dia tinggalnya sendirian atau mandiri, tinggal seorang diri, ya, maka tempat tinggalnya juga tidak jauh, tidak berjauhan dari diri kalian. Oke? Karena ada kemungkinan dua opsi yang terlihat di sini ya guys ya. Karena Ten of Pentacles dan Ten of Pentacles dan Nine of Pentacles ya. Dua opsi di sini mengatakan ya, bisa jadi ini orang, ada dua orang lagi ya, bisa jadi ya. Satu ya, orang yang tinggal bersama keluarganya, satu lagi tinggal secara sendirian ya. Atau nyewa tempat tinggal yang dekat dengan diri kalian, tapi pastinya ini orang ya bukan teman satu pekerjaan dengan diri kalian ya, dan orang ini sepertinya sudah lama memperhatikan kalian, suka mengkepo-kepoin kalian, sehingga mungkin saja membuat kalian itu merasa agak jengkel dan sebel ya kepada mereka ya, kepada orang yang memiliki koneksi dengan jodoh kalian ini ya. Dan ada kartu The Chariot ya. Ada kemungkinan ya, kalau kalian menunjukkan rasa suka kalian kepada diri dia, dia akan memiliki aksi, dia akan memiliki sebuah tindakan. Kalau kalian memberi dia sedikit kode-kodean ya, kalau kalian menyukai dia, maka dia akan beraksi, dia akan bertindak untuk mendekati kalian. Yang pastinya ini orang ya sudah sering bertemu dengan diri kalian sampai kalian tidak sadar ya, kalau orang ini memiliki koneksi jodoh dengan diri kalian. Mistake ya. Jadi allow me to know it's okay to make mistakes. Biarkan diriku untuk tahu ya, kalau tidak apa-apa untuk membuat sebuah kesalahan ya. Kalian makanya dari kartu saran ini ya mengatakan dengan sangat jelas ya, sebuah kesalahan ya yang kalian lakukan, kalau kalian misalnya suka diledekin dia terus, kalian malah gampang merasa jengkel, gampang merasa kesal kepada orang ini ya, atau membalas dia dengan cara meledekin dia lagi kembali ya. Makanya ya, karena hasil dari meledekin itulah ya awal mula dari koneksi jodoh tersebut ya. Let me always take care of the inner child, so he or she feels love no matter what ya. Kalian disuruh ya, rawatlah diri kalian sebaik mungkin. Rawat inner child kalian, sisi manja kalian, sisi kekanak-kanakan kalian. Karena kita manusia ini memiliki sisi kekanak-kanakan. Lakukan apapun yang bisa memanjakan diri kalian, yang bisa menyenangkan hati dan perasaan kalian, tanpa perlu kalian takut ya. Kalau yang kalian lakukan itu sebuah mistake ya, atau sebuah kesalahan, tidak perlu kalian takut sampai diketawain atau diledekin oleh orang yang satu ini. Kalian tetap jalan aja di jalan kalian sendiri. Nanti orang ini bakalan capek sendiri ya. Oke? Orang ini kalau misalnya suka ketawain kalian, orang ini bakalan capek dengan sendirinya. Jadi kalian disuruh ya, lebih ya cenderung perhatikan diri kalian sendiri, rawat diri kalian sendiri ya. Apapun yang dikatakan oleh orang yang satu ini ya, jangan kalian pedulikan dulu. Kalau misalnya tutur katanya itu berupa sesuatu yang negatif kepada kalian, jangan kalian balas dia. Nanti dia yang akan menelan sendiri ya. Dia yang senjatanya akan menjadi bumerang bagi diri dia sendiri. Dia yang akan jatuh cinta secara mati-matian kepada kalian kalau kalian tidak mengopenin dia ya, tidak merespon dia. Tapi kalau kalian merespon dia, takutnya ya sama-sama kedua belah pihak akan sama-sama jatuh cinta. Bumerang akan ya berbalik ke arah dua belah pihak, ke arah dirinya, ke arah diri kalian juga. Oke? Dan memohonlah kepada Tuhan ya, untuk tahu apa yang kalian lakukan itu benar atau apa yang kalian lakukan itu salah, alias buka mata kalian ya, buka kesadaran kalian, memohon kepada Tuhan ya, untuk menyadarkan kalian supaya jangan sampai melakukan sebuah mistake ya.
jangan sampai melakukan sebuah kesalahan. Oke, di dalam masalah jodoh perjodohan ini ya. Jadi alangkah baiknya ya, daripada kalian pusing-pusing memikirkan hal seperti itu, lebih baik kalian pikirkan diri kalian sendiri saja ya. Kayak gimana cara membuat diri kalian tersebut nyaman, maka itulah yang kalian lakukan. Selama kalian tidak mencelakain orang, ya, selama kalian tidak mencaci maki orang, selama kalian tidak mengejek orang, tidak menertawakan orang, atau tidak menyumpahin orang, ya, maka tenang aja ya, keberuntungan pasti akan berada di pihak kalian. Oke, jangan berbuat sedikit pun kesalahan ya. Biar orang yang bersalah itu ya kepada kalian ya, yang datang memohon-mohon kepada diri kalian. Tapi sekarang masalah jodoh ya. Bisa jadi orang yang melakukan kesalahan kepada kalian itu ya adalah seseorang yang berjodoh dengan diri kalian, karena dia ibaratnya ya sampai pada akhirnya dia memakan kembali bumerang ya, serangan dia kepada diri kalian, akibatnya dia memakan sendiri serangannya tersebut ya, senjata yang makan tuan ya, akhirnya dia yang jatuh cinta kepada kalian. Nah, itu juga bisa juga. Oke, tapi ini juga bisa jadi terjadi pada diri kalian. Jadi hati-hati ya di dalam merespon seseorang yang nyinyir kepada diri kita ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading ya dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini ya, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian petik dan bisa kalian raih ya melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada diri kalian ke depannya. Oke. Dan sekali lagi, bagi diri kalian kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi diri kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, sekali lagi nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik-terbaik ya guys. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.